Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang ikatan kimia. Kalian bisa buka buku cetak kalian mulai dari halaman 94 sampai halaman 107 yang Erlanggana ya, yang Unggul Sudarmo. Di sini bahasanya adalah mengapa suatu senyawa itu kok harus berikatan, gitu. Apa alasannya dia gitu. Oke, bisa kalian lihat di sini, ini yang harus kalian pahami. Kalian dapat membandingkan mana yang namanya ikatan ion, ikatan kovalen itu seperti apa, kovalen koordinasi itu bedanya seperti apa, kemudian ikatan logam dan sifat-sifatnya. Oke, mungkin dari dua senyawa ini kalian bisa lihat perbedaannya ya. Pada senyawa yang pertama mungkin jumlah C-nya hanya 18, pada senyawa yang kedua 19, pada senyawa yang pertama jumlah hanya 24, senyawa yang kedua jumlahnya 28. Oh, kebetulan jumlah O-nya sama. Tapi kalian lihat, penyusunnya kan atom C dan H dan O ya. Oke. Meskipun atom penyusunnya sama, tetapi dua senyawa ini memiliki sifat yang sangat berbeda. Nanti silahkan kalian searching apa bedanya, begitu. Oke. Dimulai dari kestabilan atom, bahwa di alam semesta ini hanya gas mulia yang stabil dalam keadaan atom tunggalnya, sementara yang lain itu cenderung dia membentuk senyawa. Tetapi ada juga gas mulia yang dapat membentuk senyawa, tapi dia sangat sulit sekali. Apa sih alasan mereka itu membentuk senyawa gitu atau tidak stabil? Suatu atom dia tidak stabil karena kulit terluarnya itu belum terisi penuh oleh elektron, sementara yang gas mulia itu sudah terisi penuh, begitu. Kemudian pada gas mulia, kalian bisa lihat di tabel periodik unsur, dia paling kanan sendiri. Paling kanan sendiri itu golongan 8A atau golongan 18. Ada helium, neon, argon, kripton, xenon, radon. Kalian lihat, paling belakang, ingat pada bahasan sebelumnya kan sudah disampaikan tentang elektron valensi ya. Elektron valensi adalah elektron yang letaknya di luar yang digunakan untuk berikatan. Ini kebetulan 2. Kita tulis elektron valensinya 2. Elektron valensinya 8. Kalau mau menghitung elektron valensi harus ada S-nya ya. Oh, ini paling belakang P, berarti P sama S. Paling belakang P sama S. Dijumlahkan elektronnya. 2 tambah 6, 8. Ini ada P, ada D, ada S. Kulit terluar. Ini kulit 3, ini kulit 4. Yang digunakan kan kulit yang terluar, berarti kulit keempat. Kulit keempatnya dijumlahkan elektronnya, 8. Begitu juga dengan yang ini. Begitu ya. Nah, karena dia elektron valensinya 2, 8, maka ada yang namanya duplet, ada yang namanya oktet. Duplet itu kalau elektron valensi elektron terluarnya itu 2, kalau oktet itu 8. Pada umumnya yang duplet itu hanya hidrogen dan helium, sementara yang lainnya itu diupayakan bisa oktet. Oke, ada ilmuwan Kossel dan Lewis, dia berpendapat pada dasarnya sifat unsur itu ditentukan oleh bagaimana elektron-elektron dalam atom tersebut tersusun. Maka untuk mencapai kestabilan itu ada caranya, baik itu melalui pembentukan ion ataupun membentuk pasangan elektron bersama. Untuk pembentukan ion dapat dengan cara melepaskan elektron, dapat juga dengan menangkap elektron ataupun berbagi elektron. Berbagi elektron sama aja dengan membentuk pasangan elektron bersama. Sehingga nanti akan mencapai konfigurasi yang mirip dengan gas mulia yang di dekatnya. Ini ada beberapa contoh. Kalian lihat unsur natrium kan 11Na nih. 11Na dia konfigurasinya, ingat yang di atas yang dijumlahkan ya. Yang di atas jumlahkan sehingga jumlahnya 11. Sehingga yang paling belakang elektron valensinya 1. Supaya dia oktet, berarti 1 ini harus dilepaskan, membentuk Na+, membentuk ion plus. Oke, berarti sehingga dia elektronnya seperti ini, konfigurasi elektronnya. Nah, konfigurasi elektron ini kan sama dengan konfigurasi elektron dari neon pada gas mulia tadi nih, neon. 1S, 2S2, 2P, 6. Sama, berarti dia sama dengan neon.
Ataupun ada 13Al. 13Al elektron valensinya 3. 1 tambah 2, elektron valensinya 3. Sehingga elektron valensi ini cenderung dilepaskan. Sehingga dia akan membentuk ion Al3+. Jika sudah membentuk ion Al3+, kan tadi 3 sudah dilepaskan. Sehingga konfigurasinya sekarang seperti ini. Konfigurasi seperti ini sama dengan konfigurasinya neon juga. Untuk unsur 8O, konfigurasinya seperti ini ya. Elektron valensinya 6. Nah, sesuai dengan kaidah oktet, untuk mencapai kestabilan 6 biar jadi 8, daripada ngelepas 6 kan lebih gampang menyerap 2. Jadi dia menangkap 2 elektron lagi. Kalau dia ditangkap 2 elektron lagi, maka elektron di sini yang semula 4 berubah jadi 6. Nah, sehingga sekarang konfigurasinya seperti ini, dan dia sama dengan punyanya si neon. Oke. Untuk yang 17Cl ini konfigurasinya 2 tambah 2 tambah 6 10 tambah 2 12 tambah 5 17. Mempunyai elektron valensinya 7. Sama seperti O tadi ya. Kalau dia 7, elektron valensinya mau dilepas 7 elektronnya kan susah. Lebih baik menangkap 1 supaya oktet, supaya 8. Sehingga kalau dia menangkap 1 elektron, yang ini berubah jadi 6. Nih, sehingga konfigurasinya sama dengan konfigurasi elektronnya Ar. Oke. Jadi, unsur-unsur yang logam yang biasanya letak di tabel periodik itu di sebelah kiri, yang di sebelah kiri 1A, 2A, 3A itu cenderung merupakan unsur logam, dia akan melepaskan elektronnya membentuk ion positif. Sedangkan unsur-unsur yang non logam nanti dihafalkan ya, yang non logam itu berada di sebelah bisa kalian lihat di tabel periodik unsur ya. Dia hanya ada yang warna abu-abu. Ada tulisannya di situ bahwa yang warna abu-abu itu adalah non logam. Nanti kalian bisa hafalkan. Kalau dia non logam, dia cenderung akan menangkap elektron sehingga dia membentuk ion negatif. Kalau Na tadi plus, Al itu 3 plus, kalau O itu 2 min, kalau Cl itu min. Gitu. Oke, di sini ada yang namanya struktur Lewis atau lambang Lewis. Jadi saat membentuk ikatan, supaya memudahkan kita untuk belajar, elektron valensinya itu kita lambangkan dengan titik-titik. Gitu. Tapi ya sebenarnya titik ya, tapi terkadang kita untuk membedakan antara elektron satu atom dengan elektron satu atom yang lain lagi, kita gambarkan dengan ada yang silang, ada yang titik untuk memudahkan saja. Oke, jadi seperti ini yang namanya lambang Lewis. Golongan 1A, golongan 1A itu elektron valensinya kan 1. Maka titiknya 1. Golongan 2A elektron valensinya 2, titiknya 2. Golongan 3 elektron valensinya 3, titiknya 3. Golongan 4 elektron valensinya 4. Golongan 5 elektron valensinya 5, dibuat titik 5, dan seterusnya sampai yang 8. Dia titiknya 8 berarti dia golongan 8A. Jadi kalau untuk yang golongan A ini kita mudah, kalau dia golongannya berapa ya berarti elektron valensinya itu gitu. Nih, ini ada unsur 17Cl, konfigurasi elektron seperti ini. Elektron valensinya 7, berarti dia titiknya 7. Kalau elektron valensinya 6, berarti titiknya 6. Elektron valensinya 1, berarti titiknya 1 aja. Gitu. Oke. Kalian bisa dilihat di halaman selanjutnya di materi tentang ikatan ion, bahwa ikatan ion itu disebut juga ikatan elektrovalen ya. Dia terjadi karena atom-atom yang mempunyai energi ionisasi rendah. Energi ionisasi rendah itu mudah melepaskan elektron sehingga dia akan membentuk ion positif. Kemudian dengan elektron yang memiliki afinitas elektron besar. Kalau afinitas elektron besar, dia cenderung menangkap elektron atau menarik elektron, sehingga dia akan membentuk ion negatif. Nah, elektron yang dilepas oleh si atom yang memiliki energi ionisasi rendah, itu akan ditangkap oleh atom yang
mempunyai afinitas elektron yang besar. Atau gampangnya kita ngomong pada umumnya ya, atom logam yang letaknya di kiri tadi ya, dia akan melepaskan elektron. Nah, elektron itu akan ditangkap oleh atom yang non-logam yang letaknya di sebelah kanan tabel periodik. Intinya dia adalah serah terima elektron, sehingga ada gaya elektrostatisnya. Oke, ini ada contohnya, contoh pembentukan senyawa garam dapur. Natrium itu selalu dibuat konfigurasinya, sebenarnya nggak usah dibuat konfigurasinya, kalau sudah hafal ya nggak masalah sih. Elektron valensinya 1, berarti dia melepaskan 1 buah elektron. Kemudian Cl itu elektron valensinya kan 7, berarti dia cenderung menangkap 1 buah elektron. Berarti Na itu plus tambah Cl-. Nah, Na ini nih ilustrasinya ya Nak ya. Na kan elektron valensinya 1. Cl elektron valensinya 7. Nah, Na ini energi ionisasinya rendah, sehingga dia melepaskan 1 buah elektronnya. Nah, elektron yang dilepas itu ditangkap sama si Cl, sehingga Na-nya berwarna positif, Cl-nya ketambahan 1 elektron menjadi Cl-. Nah, sehingga terbentuklah NaCl gitu. Untuk NaCl, nanti kalian bisa lihat di buku cetak ya. Di halaman 98 ada pembentukan ikatan ion pada NaCl, di mana bahwa NaCl itu satu ion Na plus itu akan dikelilingi oleh 6 ion Cl-, dan sebaliknya setiap ion Cl- akan dikelilingi oleh 6 ion Na plus, sehingga dia bentuknya itu kristal kubus, bentuk kristalnya itu kubus begitu. Jadi tidak seperti yang kita lihat hanya bundar seperti itu garam, tapi sebenarnya dia adalah kristal kubus. Ini ada contoh yang kedua, CaCl2, di mana Ca itu melepaskan 2 elektron ya. Ini elektron valensinya 2. Sementara Cl dia elektron valensinya 7. Nih. Cl elektron valensi 7, Cl elektron valensinya 7, Ca elektron valensinya 2. Yang 2 itu cenderung dilepas, 1 ditangkap sini, 1 ditangkap sama sini. Sehingga terbentuklah CaCl2. Oke, di sini ada sifat fisisnya dari senyawa ion. Jadi kalau ikatannya ikatan ion, dia namanya senyawanya senyawa ion gitu ya. Dia pada umumnya sifat fisisnya itu ditentukan oleh gaya elektrostatisnya itu kuat atau enggaknya gitu. Biasanya kristalnya itu keras tapi rapuh kalau senyawa ion. Contohnya aja ya garam dapur lah ya, garam dapur itu kan keras tapi dia mudah dipukul, mudah ditumbuk. Oke, seperti ini ilustrasinya. Tadi kan ada ion positif, ion negatif. Ini ion negatif, ini ion positif. Kalau kita pukul, berarti ini kan terjadi pergeseran. Nah, pergeseran ini di sini ada positif ketemu positif, positif sama positif kan ketolak menolak, makanya dilepas. Begitu. Yang kedua, di mana senyawa ion itu mempunyai titik lebur dan titik didih yang tinggi. Oke, jadi misalnya kalian gambarkan aja, paling gampang kan garam dapur. Garam dapur kalau kalian didihkan dia ternyata suhunya membutuhkan 1465 derajat Celcius begitu. Tapi dia mudah larut dalam air. Tapi umumnya tidak larut dalam pelarut organik. Pelarut organik itu apa ya? Atau yang organik itu misalnya bensin, minyak, itu jarang larut itu. Kemudian bersifat konduktor listrik. Dia dapat menghantarkan arus listrik. Nah, maaf itu kepotong ya. Kalau dia padat, kalian bayangkan aja garam padat. Nah, kalau garam padat itu tidak menghantarkan listrik. Tetapi kalau dia fasenya
lelehan, garam dapur itu kalian lelehkan di atas api gitu ya. Kemudian ataupun dia garamnya dilarutkan dalam air, dia bisa menghantarkan arus listrik. Oke. Itu tadi ikatan ion. Nanti ada yang perlu ditambahkan, nanti di kelas kita tambahkan dikit. Kemudian untuk ikatan kovalen ini merupakan ikatan yang terjadi karena pemakaian bersama pasangan elektron. Dia biasanya kalau dia sama-sama ionnya negatif, kan kalau satu negatif, satu positif kan bisa serah terima elektron, jadi membentuk ikatan ion. Tapi kalau dua-duanya negatif kan tidak bisa serah terima, sehingga dia hanya pemakaian bersama pasangan elektron, sehingga dia totalnya biasanya supaya seperti gas mulia, supaya oktet gitu. Biasanya terjadi antara non logam sama non logam. Nah, untuk menggambarkannya enaknya kita menggunakan struktur Lewis. Struktur Lewis yang ini tadi. Nah, pakai titik-titik yang seperti ini. Nanti akan gampang untuk menemukan dia oktet. Oktet itu 8 ya. Struktur Lewis itu menggambarkan jenis atom-atom dalam molekul dan bagaimana atom-atom tersebut terikat satu sama lainnya. Ikatan kovalen yang biasa itu ada ikatan kovalen tunggal, ada ikatan kovalen rangkap 2, ada ikatan kovalen rangkap 3. Nah, kalau dia ikatan kovalennya tunggal, dia ikatan kovalen yang melibatkan penggunaan satu pasangan elektron oleh dua atom yang saling berikatan. Contohnya HCl dan CH4 nih. Atau di buku kalian contohnya H2 nih. H itu, ini tadi saya bilang ya, sebenarnya lambangnya itu harusnya titik, tapi untuk membedakan antara H sama Cl, yang H itu saya beri silang, Cl-nya titik semuanya. Oke, ini 1, ini 7. Dia H patungan 1, Cl patungan 1. Nah, ini patungannya. Kan penggunaan pasangan elektron bersama atau patungan. Nah, kalau kita beli apa-apa patungan kan nanti yang pakai bareng-bareng. Jadi dua elektron yang di sini yang patungan ini tadi, ya ini milik hidrogen, sehingga hidrogen nanti konfigurasinya duplet. Nah, Cl kan sekarang totalnya jadi 8. Tuh. Cl sekarang totalnya jadi 8. Nih, 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, ini kan ada satu pasang digambarkan dengan stripnya 1. Atau yang ini, C-nya kan elektron valensinya 4, berarti titiknya 4. Hidrogen cuma punya 1. Nah, 1 ini berikatan dengan sini nanti, dia digunakan bersama-sama, nih di sebelah sini. Nah, si hidrogen kan sudah duplet nih, sudah stabil. Tapi C-nya kan masih belum. Sehingga butuh hidrogen lagi, butuh hidrogen lagi, butuh hidrogen lagi. Begitu, sehingga membentuklah CH4. Nah, setiap satu pasang dilambangkan dengan satu strip. Berarti ini ada 4 ikatan kovalen tunggal. Gitu. Atau pembentukan Cl2 sama ya. Seperti tadi. Ini apa yang digunakan bersama-sama, satu dari Cl yang kanan, satu Cl dari yang kiri, sehingga Cl strip Cl. Gitu. Nah, untuk ikatan kovalen rangkap 2, berarti yang digunakan untuk berikatan adalah dua pasang elektron dari masing-masing atom itu. Kalau ikatan kovalen rangkap 3 berarti masing-masing makainya 3 elektron, sehingga terbentuklah 3 pasang. Ini contohnya pada pembentukan O2 dan pada pembentukan N2. Di buku cetak juga sudah ada ya. O itu kan 6, supaya 8 kan dia butuh 2. Berarti dia patungannya 2-2. O yang kiri patungan 2, O yang kanan patungan 2. Yang tengah-tengah inilah patungannya. Kalau patungan berarti dia milik bersama, milik O yang di kiri dan juga milik O yang di kanan. Coba kalau ini milik O yang di kiri, kita hitung. Nih ya, saya lingkarin ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini milik O yang di kiri, berarti ini 8. 8 kan oktet stabil. Yang 4 ini juga milik bersama, milik punyanya O yang kanan. Berarti ini juga kita hitung ketika kita menghitung sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, berarti O yang kanan juga oktet. Ingat ya, ini tadi hasil patungan. Kalau kalian patungan kan makainya bareng-bareng. Makannya bareng-bareng.
Nah, karena dia ada 2 pasang, maka dia dibuat stripnya 2. Itu namanya ikatan kovalen rangkap 2. Sama halnya dengan yang ini, masing-masing dia patungannya 3-3. Jangan lupa yang hasil patungan itu milik N yang kiri dan N yang kanan. Bareng-bareng. Jadi 6 ini dihitung punyanya sini, 6 ini hitung punya sini juga. Ikatan kovalen rangkap 3. Ini juga ada contoh selanjutnya. Nanti kalian bisa latihan ya. Misalnya CO2 itu ikatannya bagaimana? Dia harus tunggal ataukah rangkap 2 ataukah rangkap 3 sehingga dia harus oktet atau minimal duplet kalau hidrogen. Di sini ada ikatan kovalen yang tidak biasa. Kalau biasa tadi kan ada ikatan kovalen tunggal, rangkap 2 sama rangkap 3. Ini ada yang namanya ikatan kovalen koordinasi atau koordinat bahasanya. Ikatan kovalen koordinasi ini kalau pasangan elektron yang digunakan itu hanya berasal dari salah satu atom. Kalau tadi kovalen yang biasa kan patungan. Yang satu ngasih, yang satunya ngasih. Si A ngasih, si B ngasih. Nah, kalau koordinasi ini, si A-nya ngasih, si B nerima aja, tapi dipakai bareng-bareng. Gitu. Contohnya ini, H2O ditambah dengan H plus menjadi H3O plus. H2O seperti ini bentuknya. Bentuk struktur Lewisnya. Kemudian kalau H plus, namanya plus itu kan sudah melepaskan elektron. Berarti dia udah nggak punya elektron sama sekali. Kemudian, nah ini salah satu ini dia dipakai bersama-sama, pakai sama ini. Ini nggak punya elektron, tapi pengen berikatan sama ini. Makanya si H2O menggunakan pasangan elektronnya untuk dipakai bersama-sama, pakai bareng-bareng. Jadi dia traktir lah ya. H2O traktir si H. Nah, kalau traktir makainya bareng-bareng, makannya bareng-bareng gitu. Jadi ini yang ikatan kovalen koordinat. Nah, yang ikatan kovalen koordinat atau koordinasi itu dilambangkannya dengan tanda panah. Yang ini satu milik H, satu milik O ya. Ini satu milik H, satu milik O. Sehingga sini kan ikatannya kovalen tunggal. Ini kan nggak berikatan sama sekali. Jadinya tetap dibuat titik 2. Tetap dibuatnya elektron-elektron. Begitu. Di sini ada sifat fisis ikatan kovalen ya. Ikatan kovalen itu ada yang membentuk struktur molekul sederhana, ada juga yang strukturnya raksasa. Contohnya yang sederhana itu seperti tadi metana, air, klor. Kalau yang kovalen raksasa dia intan, silikon, silika, pasir. Pasir itu ya, intan itu hanya terbentuk dari karbon sebenarnya. Tapi karena ikatan kovalennya itu bentuknya tertentu sehingga menjadi kovalen raksasa. Sehingga kalau dia molekulnya yang sederhana, dia titik didihnya rata-rata rendah. Ini yang ada perbedaan sendiri, H2O, ada anomalinya, nanti ada penjelasan lebih lanjutnya. Kemudian yang kalau kovalen raksasa dia rata-rata titik didihnya tinggi. Nah, makanya di sini disampaikan bahwa titik didih senyawa kovalen itu bervariasi, ada yang sangat rendah, ada yang sangat tinggi. Kemudian setiap senyawa meskipun dia kovalennya sederhana, kalau setiap senyawa antara satu senyawa dengan senyawa lain dia tergantung ikatannya kuat atau tidaknya. Dia dilihat dari MR-nya. Nanti kalian di semester depan ya belajar tentang MR. Sementara masanya adalah kalian bilang masanya, massa molekulnya itu besar atau kecil gitu. Kemudian nih, metana itu fasenya gas. Sehingga dia ikatan kovalnya relatif kuat. Tapi antara satu atom dengan atom yang lainnya nanti akan ada yang namanya gaya antar molekul. Kita akan pelajari di pertemuan selanjutnya. Ini ada tambahan bahwa senyawa dengan struktur molekul raksasa itu tidak larut dalam air. Sehingga intan itu tidak larut dalam air, pasir tidak larut dalam air, dan tidak menghantarkan listrik. Ini ada perbandingan sifatnya, bisa kalian lihat antara ikatan ion, ikatan kovalen yang polar, dan ikatan kovalen yang non-polar.
Pada wujud kamarnya, umumnya ikatan ion atau senyawa ion itu wujudnya padat, strukturnya dia keras. Kalau ikatan ion kalian bayangkan aja garam dapur ya. Dia ikatan ionnya itu wujudnya padat, dia keras tapi rapuh, gampang dipukul. Kemudian titik didih, titik lelehnya tinggi, dia bisa larut dalam air. Kemudian kalau dia pada fase lelehan yang dipanaskan di atas api ataupun dilarutkan dalam air, dia dapat menghantarkan arus listrik. Tapi kalau padatannya tidak. Sementara kalau kovalen yang polar, kalian bayangkannya air. Air itu bisa padat, bisa cair, bisa gas. Kemudian dia lunak atau tidak rapuh. Titik didih, titik lelehnya pada umumnya rendah. Dia larut dalam air, dan kalau dalam wujudnya larutan, dia baru bisa menghantarkan arus listrik. Kalau dia hanya padatan ataupun lelehan, tidak bisa. Sementara yang kovalen nonpolar, dia tidak menghantarkan arus listrik, tidak larut, seperti itu. Jadi nanti membedakan kovalen polar sama nonpolar kita bahas setelah membahas tentang bentuk molekul. Oke, di sini ada yang namanya ikatan logam. Ikatan logam itu ya ikatan yang terjadi antara kalau kalian bayangkannya berarti suatu logam, suatu benda yang logam gitulah. Atom logam mempunyai keelektronegatifan rendah, artinya mereka cenderung mudah melepaskan elektron terluarnya. Jika dia melepaskan elektron terluarnya, maka dia akan membentuk ion positif. Nah, elektron itu kan dilepaskan. Nah, berarti kan harus ada yang menerima. Tapi karena antara satu atom logam dan satu atom logam, nah berarti kan tidak ada yang menerima. Nah, dia hanya akan bergerak bebas, sehingga dia akan membentuk ada yang bilang lautan elektron, ada yang bilang awan elektron. Nah, gaya elektrostatiknya itu nanti terjadi antara muatan positif dari logam dan muatan negatif dari ion yang akan menggabungkannya gitu. Muatan negatifnya dari elektron-elektronnya lah. Tarik-menarik dari kation di dalam lautan elektron yang bertindak sebagai perekat dan menggabungkan kation-kation disebut ikatan logam. Nah, jadi ini logam. Kalau logam kan cenderung melepaskan elektron. Nah, kalau dia melepaskan elektron, nanti elektronnya kan muter dari sini, muter ke sini, muter ke sini, muter kemana lagi. Dia muter terus elektronnya itu. Elektron dari sini tadi selalu bergantian terus elektronnya, jadi nggak pernah berhenti muter. Makanya dia antara satu atom dengan atom yang lainnya dia terikatnya sangat kuat, atau di sini katakan sebagai perekat seperti itu. Nah, untuk sifatnya biasanya logam itu penghantar listrik dan panas yang sangat baik, sehingga apa-apa kalau kita untuk alat listrik kita biasanya menggunakan kawat tembaga. Tembaga itu kan logam gitu. Mempunyai titik leleh dan titik didih yang tinggi. Nah, kalau untuk menghantarkan arus listrik, misalnya kayak tembaga tadi, dia kalau harus tinggi, karena kalau nggak tinggi nanti kena panas sedikit aja udah kebakar gitu ya. Bersifat keras namun tidak mudah patah. Ya, sama kayak kawat tembaga, kalau yang sudah pernah buka-buka kawat, dia dipotelin gitu susah ya, harus dipotong pakai alat khusus gitu. Oke, seperti itu. Terima kasih.